Rakyatku Salwa Munaya Aka Yus Randa. Biar tambah semangat kita speaking dulu ya. Kita speaking konsentrasi. Nah, gimana kayak tadi kemarin? Gue akan mencontohkan dulu kalian ya. Pokoknya gini. Aku konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap? Ayo, bareng-bareng. 1, 2, 3. Konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap? Oke. Anak-anak, menghafal ayat Al-Quran itu bukan sekedar sebuah kewajiban, tetapi sebuah keistimewaan, kelebihan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat An-Nisa ayat 59 itu mengajarkan kita untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada ulil amri. Sedangkan kalau surat An-Nahl ayat 64 itu menjelaskan bahwa Allah memberikan kita petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Dengan menghafal kedua ayat tersebut, kita akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hidup sesuai dengan tuntunan Allah, ya, sesuai dengan petunjuk yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Mari kita menghafal ayat-ayat Al-Quran supaya mendapat kebaikan, mendapat keberkahan, dan mendapat banyak sekali pahala, ya. Anak-anak, sebelum kita menghafalkan surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat An-Nahl ayat 64, coba kalian bayangkan. Kalian tentu pernah berada dalam posisi harus memilih atau mengambil sebuah keputusan. Pernah apa tidak? Pernah? Pernah apa tidak? Pernah. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 59, Allah mengajarkan kepada kita untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada ulil amri. Supaya apa? Supaya hidup kalian menjadi lebih terarah dan lebih teratur. Kemudian dalam Quran surat An-Nahl ayat 64, kalian bayangkan, kalian pasti pernah berada dalam posisi bingung ketika menghadapi sebuah masalah. Pernah apa tidak? Pernah. Dalam Quran surat An-Nahl ayat 64, Allah memberikan petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Itu adalah pesan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran itu menjawab semua keraguan-keraguan manusia dan dapat menjadikan petunjuk untuk manusia supaya hidup sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Dengan menghafalkan kedua surat tersebut, kita tidak hanya mengingat firman Allah, melainkan kita bisa mendekatkan diri kepada Allah, menguatkan hati kita, dan menjalankan ajaran-ajaran agama dengan benar. Mari kita mempersiapkan hati, pikiran, dan tenaga kita untuk menghafal Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat An-Nahl ayat 64. Siap? Coba, ya semangat. Siap atau tidak? Siap. Oke. Anak-anak, siapa yang masih ingat minggu kemarin kita mempelajari tentang apa? Nah, hadis. Oh ya. Coba yang lain. Kemarin kita mempelajari tentang apa? Oh iya. Apa lagi yang lain?
Yang betul itu hadis. Coba. Siapa yang tahu hadis itu apa? Oh iya betul. Hadis adalah sumber hukum yang terjelas dalam Al-Quran. Sekarang kita akan mempelajari tentang menghafal Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat An-Nahl ayat 64. Sesuai dengan ayat tajwid. Menghafal dengan benar. Ya. Tujuan pelajaran pada hari ini yaitu peserta didik mampu menghafal Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat An-Nahl ayat 64. Yang kedua, peserta didik mampu menerapkan hafalannya dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya kompetensi pada hari ini yaitu supaya kalian membacanya hafalannya lebih bagus, mendapat keberkahan. Jadi ketika kalian menghafal, kalian mendapat kebaikan, yaitu keistimewaan, keberkahan, dan cara baca kalian menjadi lebih baik. Anak-anak, jadi kita akan mempelajari tentang cara menghafal ayat-ayat Al-Quran dengan berbagai cara, ya, sesuai dengan kemampuan kalian. Kalian lebih paham yang membaca atau mendengar atau menulis, berbeda-beda. Kalian memahami cara kalian menghafal, ya. Sekarang kita akan ada video tentang membaca ayat-ayat Al-Quran dengan benar. Coba kalian dengarkan ya. Jangan ada yang ramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa shadaqallahul 'azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, itu tadi adalah cara membaca ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid. Tadi membacanya itu memperhatikan apa saja. Makhrij hurufnya baik apa tidak? Panjang pendeknya, kelancarannya, terus apa lagi? Hukum dan hukumnya jelas sekali ya, hukum tajwidnya. Nanti kita akan menghafal tentang surat An-Nisa dan An-Nahl. Itu cara menghafal surat itu bermacam-macam. Yang pertama, ada yang menghafal dengan mendengar. Jadi kita hanya mendengarkan saja sudah bisa hafal. Itu mendengarkan saja,
berusaha hafal. Yang kedua, dibaca. Yang kedua, dibaca berulang-ulang. Jadi kalian membaca sekali, belum hafal, baca lagi. Belum hafal lagi, dibaca lagi. Jadi sampai hafal. Terus dibaca berulang-ulang. Yang ketiga, dengan kalian menulis. Jadi kalian kalau menulis itu lebih cepat hafal dibanding mendengarkan. Cara selanjutnya yaitu dengan semak-semakan. Jadi gantian hafalan sama temannya. Jadi temannya mendengarkan, kalau salah dibetulkan, terus ulang lagi, ya. Jadi menghafalkan dengan teman itu bisa. Nah, keutamaan menghafal ayat-ayat Al-Quran yaitu kalian mendapat yang paling penting, yaitu kalian mendapat apa? Nah, mendapat kebaikan, yaitu apa saja? Mendapat pahala, mendapat keistimewaan, terus makmuran, mendapat keberkahan. Orang yang menghafal Al-Quran dia akan dihormati oleh orang lain. Misal ketika sholat jamaah, orang yang hafal dia akan biasanya disuruh untuk mengimami, karena apa? Dia menghargai orang yang hafal Al-Quran. Lalu orang yang menghafal Al-Quran akan mendapat syafaat dari Allah. Jadi ketika di akhirat kalian akan mendapat pertolongan dari Allah. Terus ketika kalian menghafal ayat Al-Quran, kalian akan masuk ke surga. Ketika hafalan kalian semakin banyak, maka tingkatannya akan semakin tinggi. Nah, Nabi juga akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok untuk menghafalkan Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat An-Nahl ayat 64. Jadi setiap kelompok bekerja sama untuk hafalan, ya. Boleh dengan tulis atau mendengarkan atau dengan semaan dengan teman gantian. Oke. Coba cara paketnya dikeluarkan ya. Coba yang udah ya, coba bukunya dikeluarkan. Ya. Jadi coba ya. Coba kalian hafalkan. Kalau yang suka mendengarkan, coba dibuka videonya.
setiap kelompok maju semuanya. Bareng-bareng ya. Coba dari kelompok sini dulu. Ya. Dengan anak kamu sudah siap belum? Sudah. Oke, silakan. Silakan kalian. Ya, bagus. Sekarang langsung lihat anak ayat langsung lihat ya. Beri tepuk tangan dulu. Bagus ya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak, sekarang nomor 2 silakan mempresentasikan hasil hafalan kalian. Silakan maju ke depan. Sudah siap ya? Silakan hafalan kalian. Oke, sekarang yaitu surat An-Nahl ayat nomor 4. Silakan. Oke, beri tepuk tangan dulu. Selanjutnya kalian mengerjakan soal LKPD. Saya aja yang berupa kuis. Di setiap anak mengerjakan soal 10 pilihan ganda ya. Nah, ini adalah rapatnya, kalian scan dulu. Setelah di-scan baru bisa buka ya, silakan. Namanya ya, asal kalian itu masuk ke situ dari TPS bisa ya. Bisa.
dzalika khairu wa ahsanu takwila.